Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta dan pencipta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi termasuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, sehingga berhak untuk diikuti setiap perkataan, perbuatan, maupun segala yang bersumber dari beliau. Karena setiap perkataannya adalah kebenaran dan setiap perbuatannya tentu adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Hanan dari Lokal A PMTK 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kitab yang berisi kalamullah, di mana Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang paling sempurna. Saking sempurnanya Al-Quran itu, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran begitu besar peranannya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita manusia. Dan yang terpenting, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Saking mulianya Al-Quran, kita tahu bahwa setiap huruf yang kita baca, dari Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Nah, namun memang tidak ada disebutkan langsung mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran itu. Tapi alangkah lebih baik sebagai wujud pengimanan kita kepada Allah, wujud pengimanan kita kepada kitabnya, kita kepada Al-Quran, kita hendaknya mengetahui dan mengamalkan adab-adab dalam membaca Al-Quran itu. Berikut adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap perbuatan, setiap ibadah kepada Allah itu hendaknya hanya ikhlas kepada Allah, semata-mata karena Allah. Terus yang kedua, hendaknya membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Karena seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kitab yang dijaga kesuciannya. Dan di samping itu, yang ketiga, ini masih berkaitan dengan adab yang sebelumnya, yaitu yang ketiga ini adalah hendaklah bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Karena seyogianya bersiwak sebelum membaca Al-Quran tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan mulut sebelum kita melantunkan ayat-ayat Allah. Adab yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Nah, hendaklah kita dalam membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Memang tidak ada perintah secara langsung tentang membaca Al-Quran harus menghadap kiblat. Namun, dengan menghadap kiblat disebutkan dalam suatu riwayat itu bisa membuat kita lebih khusyuk dalam membacanya. Selanjutnya, adab yang kelima yaitu duduk dengan tenang dan khusyuk. Selanjutnya, adab yang keenam yaitu membaca ta'awuz dan basmalah. Adab selanjutnya atau adab ketujuh yaitu membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan atau memperindah suara ketika membacanya. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan dari membaca dengan tartil ini tidak lain adalah untuk memperjelas tajwid, memperjelas makharijul hurufnya, agar tidak ada kesalahan dalam pengucapannya. Karena kan khawatirnya ketika kita salah makharijul huruf, salah dari tajwidnya, itu bisa mengakibatkan berbeda juga maknanya. Adab yang selanjutnya yaitu tadabbur dan tafakkur terhadap apa yang kita baca. Artinya setiap apa yang kita baca itu kita pelajari. Nah, adab selanjutnya adalah tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, maksudnya di sini adalah tidak lain untuk supaya kita tidak tergesa-gesa dalam membacanya, supaya kita bisa
memahami atau mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan masih banyak adab-adab dalam membaca Al-Quran. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan dari apa yang saya sampaikan di video ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.